terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini dalam rangka pendampingan individual yaitu mengenai diskusi. Sebelum kita melakukan diskusi ini, alangkah baiknya kita serahkan diri kita dulu, kita berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita. Siapa Bapak Ibu yang bersedia memimpin doa kita? Ibu, mari kita bersama berdoa. Berdoa untuk agama kita. Allah Bapa yang bertapa dalam melakukan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang sudah kita ketahui, setiap sekolah punya visi dan misi. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, jadi sekolah kita ini pun sudah ada visi misinya. Dan kita buat kegiatan ini bukan mau mengubah, bukan mau mengganti, tapi kita lihat ada nggak yang harus memang kita tambahkan karena sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Karena di dalam kurikulum Merdeka kita harus berpusat kepada murid. Jadi untuk selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah kita selaku CGP juga untuk memaparkan mengenai visi dan prakarsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Duma menyampaikan kepada sahabat tentang kegiatan kita hari ini. Karena kegiatan kita hari ini adalah berdiskusi mengenai visi dan misi sekolah kita, di mana pada saat ini kita tahu perkembangan zaman semakin pesat dan kita dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Apa yang akan kita berikan peserta didik itu harus mumpuni, harus mampu kita laksanakan juga. Jangan kita hanya tahu memberi, tetapi diri kita pun belum dapat mengerti apa itu. Jadi sebelum kita memasuki bahan presentasi kita, saya mau perlihatkan dulu, tadi sudah saya bagikan sama kita semua. Jadi ini visi sekolah kita yang kebetulan saya tuangkan. Silakan dibaca dulu, dipelajari dulu yang saya berikan. Itu visi kita yang kita tuangkan. Tapi kita berdiskusi sekarang ini sesuai nggak dengan kebutuhan kita di sekolah kita ini? Oke? Mari kita sebelum kita membahas nanti mengupas tuntas tentang visi tadi, mari lihat ke depan Bapak Ibu. Di sini ada diskusi kita hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apa yang mau kita ubah di lingkungan sekolah kita? Seperti itu, ya. Jadi kita sudah memulai dengan doa. Kita sudah mulai dengan doa tadi. Terima kasih kepada Ibu Cik Sumire yang sudah membawakan dalam doa. Lalu ini kita di kegiatan kita ini kita mencoba fokus. Meski lingkungan kita lagi kurang baik karena situasi hari ini kita juga lagi di luar beristirahat, kita tenangkan hati dan pikiran, singkirkan sejenak semua beban agar kita lebih fokus untuk kegiatan ini. Jadi kita harus tenangkan hati dan pikiran supaya kita tenang dan bisa fokus untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan, agenda, dan kesepakatan diskusi. Nah, seperti ini tujuannya. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, yaitu mendiskusikan cita-cita di bawah visi. Cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi ini disusun untuk 5 tahun biasanya programnya. Untuk 5
5 tahun programnya. Jadi kegiatan kita yang hari ini menentukan untuk 5 tahun ini seperti apa yang kita buat di lingkungan sekolah kita ini. Lalu kegiatan kita ini yang pertama tadi penataan tujuan sudah saya sampaikan. Lalu ada kegiatan kita hari ini. Jadi kita tadi sudah mulai fokus, sudah mulai tenang, sudah mulai serius. Ternyata ada kendala, yang mulai laptop mati lah, yang fokus mati lah, masalah kita tetap semangat. Kegiatan kita yang pertama penataan tujuan diskusi sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan. Lalu nanti merumuskan kalimat penumpang dan melihat isi sekolah. Kalimat penumpang dan melihat isi sekolah. Lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan isi. Lalu yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya nanti kita lakukan penutupan. Itu dia kegiatan susunan acara kita hari ini. Kesepakatan kita, ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, kesepakatan kita. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Berpartisipasi aktif dalam diskusi. Lalu yang kedua, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu berharga. Lalu yang ketiga, penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas atau aktifkan mode diam kita, ya, karena biar kita fokus seperti di tadi di awal kan kita harus fokus, ya, karena ini penting untuk menentukan 5 tahun ini bagaimana sekolah kita. Lalu ini penguatannya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan. Saya selaku CGP calon penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Dasar mengembangkan visi sekolah itu penekanannya yang berpihak kepada murid. Yang kedua, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Kebetulan CGP yang terpilih dari sekolah kita ini kepala sekolahnya. Nah, jadi semuanya saya tuangkan hari ini, nanti kita kupas tuntas hari ini. Yang ketiga, meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi. Jadi kita belum tahu ke depannya bagaimana, akankah saya tetap di sini, ataukah Bapak Ibu tetap di sini, dimanapun nanti kita bertugas, visi dan misi ini, inilah jalurnya, seperti inilah dia. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kalimat penumpangnya. Nah, coba ini boleh kalau bisa dicatat atau diingat, silakan ya. Kalimat penumpang. Yang ini belum. Oh, boleh. Gini ya Bapak Ibu, untuk yang poin pertama kita memimpikan murid-murid yang jadi kita catat di sini. Nanti biar kita kumpulkan semua. Yang seperti apa ya kita menunjukkan ini kalimat memang cita-cita untuk murid kita. Pemikiran kita tuangkan saja dia. Contohnya bagaimana? Kita memimpikan murid-murid yang kasih impikan kita murid-murid begini dia. Jadi tuangkan si bas kertas warna pink, si nomor 2 kali si kertas warna kayak lemon atau kuning ya gitu. Lalu yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah? Apa kepentingan kita sendiri atau kepentingan peserta didik kita? Ya. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Apa kira-kira yang dia sadar? Bermain kah? Belajar kah? Nah, kepentingan digitalisasi kah? Mana itu kami apa ini warna Dan saya Oh. ada sih Pak. Ban masalah ban. Karena kan banyak kertasnya. Iya, karena Ada warna-warni saya sekali ban lah muat. warna-warni bani Bu kan harus lagi sesuai warna nomornya itu. Masalah ya pokoknya boleh 3 itu deh. Lima. Sudah, silakan Bapak Ibu. Kalimat penumpang ini cita-cita kita, harapan kita kepada peserta didik kita, pada murid kita. Jadi kalau yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Lalu yang kedua kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Lalu yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Kepentingan pribadi kah? Atau kepentingan umum kah? Atau hanya formalitas saja kah? Seperti itu. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar nggak bahwa pendidikan itu penting atau hanya untuk bermain aja ke sekolah. Nanti saya harapkan ketika kita sudah mengisi, nanti Bapak Ibu, ini kebetulan ada 6 ya, 6 pertanyaan, kita juga jumlahnya 6, jadi tepat nanti satu-satu orang nih ya. Bisa ya, menyampaikan di depan, atau di bangkunya juga boleh. Yang seperti apa, poin 1, poin 2, sampai poin 6. Saya minta satu orang, contoh si A, bacakan apa hasil yang diinginkannya, baru nanti kita diskusikan, terus kasih pendapat juga dari yang lainnya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, kita mulai ya. Untuk kalimat yang nomor 1, coba yang laki-laki dulu ya. Giting dulu. Pak Giting, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, kita memimpikan murid-murid yang sesuai yang diharapkan guru dan orang tua. Sesuai harapan guru ya. Ya, dan orang tua. Oke, sesuai harapan guru dan orang tua. Ya. Yang seperti apa? Oke. Ini dia. Ada coba yang lainnya coba. Oke, silakan Bu Farida. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang yang lebih tua, dan sayang terhadap yang lebih muda, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Oke. Sayang kepada sesama, hormat kepada yang lebih tua ya. Ya, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu saya. Oke. Yang lain ada? Ya, silakan Bu. Kita memimpikan murid yang aktif dalam belajar agar menjadi anak yang mandiri. Aktif belajar supaya mandiri ya. Oke. Ada 4 poin di sini. Masih ada tambahannya? Mau kita tambahkan? Silakan Bu. Kita memimpikan murid yang baik dan sukses dalam pentingnya pendidikan.
mementingkan pendidikan kan gitu ya. Sukses mementingkan pendidikan. Oke, udah itu aja kita bahas. Kita kupas tuntas yang poin 1. Harapan kita, cita-cita kita kepada murid, untuk murid itu yang pertama tadi dari Bapak Ginting mengatakan harapannya maunya sesuai dengan harapan guru dan orang tua. Harapannya bagaimana? Yang akhlak mulia, memiliki akhlak mulia, yang hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Lalu ada juga tadi disampaikan aktif belajar supaya mandiri. Lalu sukses dan mementingkan pendidikan. Seperti itu belajar kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Memang benar di kehidupan zaman sekarang, zaman di era abad milenial sekarang ini, kita lihat orang pintar banyak, tapi orang yang akhlak mulia berkurang. Orang akhlak mulia ini bisa dibilang bagian dari ini tadi, yang sayang kepada lebih muda, hormat kepada lebih tua, tidak ada lagi rasa tenggang rasa kata dulu, saling menghargai tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi ini menjadi PR ya, menjadi PR kita supaya siswa-siswa kita ini seperti harapan yang kita sampaikan di depan. Jadi bisa kita simpulkan untuk poin yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia dan menghargai sesama manusia. Seperti itu ya kan? Memiliki akhlak mulia dan menghargai sesama. Oke, kita lanjut poin nomor 2. Coba Ibu Guru Ginting dulu. Sampaikan dulu yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid itu adalah seperti kertas putih, Pak. Seperti kertas putih, polos ya. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan. Kita percaya bahwa siswa itu dalam belajar rasa keingintahuan yang tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Iya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Insiden dulu ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga perlu pendidikan. Mengalami perubahan ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, coba Ibu. Baca saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ambil nanti kesimpulannya. Saya suka bernarasi. Siap. Kita percaya bahwa anak-anak itu ya memiliki karakter dan keunikan yang masing-masing atau berbeda-beda, serta bakat yang berbeda yang perlu dikembangkan secara optimal melalui pendidikan di sekolah. Memiliki karakter, keunikan, bakat yang berbeda yang harus dikembangkan di dalam pendidikannya. Di dalam pendidikan. Oke. Ada lagi? Hanya itu? Oke. Nomor 2. Ya, Nomor 2 tadi kan? Iya, silakan. Kita percaya bahwa murid adalah dapat melakukan yang terbaik untuk guru dan orang tua sesuai cita-cita kita. Dapat melakukan hal terbaik. Ya. Oke. Silakan ya. Kita percaya bahwa murid adalah tempat kita untuk berbagi ilmu pengetahuan agar mereka juga bisa mengenal pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Gimana coba sekali lagi? Jangan terlalu lembut lah.
Biasa saja. Kita percaya bahwa murid adalah tempat kita untuk berbagi ilmu pengetahuan agar mereka juga bisa mengenal pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Oke, tempat berbagi ilmu, tempat berbagi ilmu ya. Gitu, karena dari semua tadi yang poin kedua ini sangat baik. Mulai dari siswa itu kita memandang mereka sebagai kelas budi, rasa ingin tahu yang tinggi, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, memiliki karakter keunikan bakat yang berbeda, menjadi kalau boleh kita satukan tempat berbagi ilmu dulu, lalu nanti bisa dirampungkan menjadi melakukan hal terbaik. Kan ya? Dari semua harapan kita ini ujungnya kan melakukan hal yang terbaik seperti itu. Jadi seperti ini Bapak. Kembali lagi seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa perkembangan pendidikan ini di era globalisasi saat ini memang sangat diharapkan kemandirian. Jadi kita menganggap mereka itu, oh ini bangunan kosong, ini kertas yang kosong yang harus kami bentuk seperti itu. Yang kami harus warna ini kami bentuk apa kan juga kita harus bentuk. Jadi kebanyakan saat ini kita lihat pendidikan ini menjadi hanya seperti mainan di hadapan peserta didik. Kenapa? Karena mereka merasa ya poin itu nanti pokoknya baik-baik sekolah, nah dan kita menilai baik, itu aja. Tapi mereka tak mengisi mindsetnya, pikirannya nggak isi mereka. Nah, mindsetnya itu berpikirnya itu jadi nggak seperti yang kita harapkan, seperti itu. Ya, jadi baik Bapak Ibu, yang poin kedua kita sudah sampaikan tadi, siswa itu peserta didik itu kertas putih, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mengalami pertumbuhan serta perkembangan, dan juga memiliki karakter keunikan berbeda, bakat berbeda, dan tempat berbagi ilmu menjadikan yang terbaik dari mereka. Seperti itu ya. Lanjut dulu ke poin nomor 3. Nanti kita rampungkan menjadi satu kalimat kira-kira isi kita ini seperti apa gitu, isi sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan keperluan atau pertumbuhan siswa karena mereka lah alasan kita untuk datang ke sekolah supaya bisa berperilaku baik kepada semua teman dan orang tua dan kepada guru-guru. Oke. Alasan kita ke sekolah adalah peserta didik. Ya. Oke. Sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Mengutamakan pembelajaran Yang silakan ada yang lain? Ya, silakan Bu. di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, karakter dan pengembangan. Ya, silakan Bu Supri. Di sekolah kita mengutamakan tugas untuk mendidik dan mengajar. Tugas mendidik dan mengajar ya. Oke, ada lagi? Pak Tim? Ya, ada. Ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Mandiri, itu Ya. juga ya. Menjadikan masyarakat didikan mandiri ya. Pembelajaran yang diharapkan terkhusus di kurikulum merdeka ya, yang diharapkan terkhusus di kurikulum merdeka saat ini, yaitu yang seperti diharapkan pendahulu pendidikan kita di Ajar Dewan Bang, yaitu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau zaman dulu ini mungkin saya masih muda, Bapak Ibu sudah senior. Kalau dulu ada istilah singkatan, kalau sebenarnya CBSA itu kan bukan itu kan sejenis kurikulum ya. Nah, kalau boleh tahu cara belajar siswa aktif. Kalau yang diplesetkan kita tahu apa itu? Yang diplesetkan. Ada nggak? Ada nggak yang ingat plesetan bahasa? Nggak ingat ya? Cara belajar siswa sesuai dengan arahan guru. Jadi guru berpusat kepada guru gitu ya kan? Ya kan?
Sama seperti kalau kita membawa kendaraan, kendaraan ini ya tetap seperti itu. Kalau tadi cc-nya itu 1000, ya tetap 1000 cc-nya. Cuma kenapa kok lebih cepat kendaraan kita dari orang lain? Karena kita tahu cara membawa, teknik membawa dari kendaraan tersebut. Seperti itu. Jadi seperti yang diharapkan di Hajar Dewantara, pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi semua yang tadi Bapak Ibu sampaikan ini sudah klop. Sudah klop. Karena apa? Karena Ibu Loren tadi bilang alasannya guru datang itu kan siswa. Berarti peserta didik dong. Ya kan alasan kita ke sekolah. Kalau kita ke sekolah nggak ada peserta didik, kita nggak ibu guru, nggak bapak guru. Benar nggak? Nah itu dia. Lalu Ibu juga bilang aktif dan inovatif. Oke, yang aktif dan inovatif, berkarakter dan memiliki kenyamanan, dan tugas mendidik dan mengajar, lalu mandiri, menggapai mimpinya sesuai dengan harapannya. Kita hanya gini, kita ini sama seperti nahkoda. Kita hanya membawa penumpang, supir. Kita supir angkot, ya kan? Tujuannya itu punya siapa? Sewanya kan? Penumpangnya itu kan? Penumpang itu peserta didik. Dia yang tahu kemana tujuan dia, bukan kita. Kita nggak bisa mendoktrin satu siswa, satu peserta didik, oh kamu harus jadi guru. Sementara dia hobi bermain bola. Nah, itu nggak bisa. Jadi kembali ke pendapat di Hajar Dewantara tadi, pendidikan harus berpusat kepada peserta didik. Jadi kita hanya mengangkat harkat dan martabat mereka sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam seperti apa dia di lingkungan, di kehidupannya. Kodrat zaman seperti apa zaman di masa dia. Masa bapak ibu, masa kita, masa bapak Ginting dengan masa saya berbeda. Masa saya dengan masa ibu orang berbeda. Nah, zamannya berbeda. Jadi sesuaikan dengan kodratnya. Itu dia. Jadi kalau zaman sekarang, bapak ibu seperti yang kita sering bilang di ruangan kita ini, komputer minta lagi. Sementara memang itu zamannya. Zaman kita, ya mungkin seperti yang saya bilang, zaman tata usaha calis itu mencatat, saya nggak bisa imbangi bapak ibu, terutama ibu buru tarikan, nggak bisa saya imbangi. Dia bidangnya itu. Nah, cuma zaman sekarang udah berganti dengan digitalisasi. Seperti apa kan gitu? Seperti itu ya bapak ibu ya. Kita lanjut poin nomor 4. Murid di sekolah kita sadar bahwa, coba ibu tarikan dulu. Poin nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia berada di sekolah untuk memperoleh pendidikan dan ilmu serta pengayoman yang optimal. Memperoleh ilmu dan pengayoman yang optimal. Pendidikan dan ilmu dan pengayoman yang optimal. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu tempat untuk menggali ilmu dari guru-guru yang terampil. Oke, menggali ilmu ya. Oke, lain ada? Ya, silakan Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah tempat belajar. Tempat belajar ya, sekolah tempat belajar. Oke. Di sekolah dia itu tempat memperoleh ilmu. Nah, di sekolah itu menggali ilmu hampir sama ya, memperoleh ilmu dengan menggali ilmu hampir sama. Lalu tempat belajar hampir sama juga. Penting dan tidak bosan. Iya, kebanyakan. Nggak usah kebanyakan sekolah kita. Mungkin karena kita belum terbuka pikiran kita, atau mungkin karena gedung kita juga belum baik kemarin itu, mungkin kita belum bisa berpikir, oh ini biar indah seperti ini. Nah, ruangan kita biar cantik seperti inilah dibuat gitu. Nah, satu, yang kedua, kita belum berpikir, oh seperti apa ya peserta didik yang biar mereka merasa nyaman dan senang di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, jadi ini kalau di guru olahraga sebenarnya
udah dapatnya ini. Kenapa saya bilang udah dapatnya? Karena murid di sekolah kita sadar betul kalau olahraga itu pasti menyenangkan, ya kan? Olahraga pasti menyenangkan. Jadi ketika mereka seperti yang terjadi selama ini, ketika jam olahraga pasti mereka udah berbuyung-buyung datang ke kantor menanyakan, kami olahraga Pak, enggak Pak. Jadi ini yang Bapak Ibu sampaikan ini memang betul sekali, di mana kita sekolah ini harusnya menjadi tempat menggali ilmu bagi peserta didik, bukan tempat bermain atau tempat penitipan anak seperti itu. Kita warga sekolah, silakan Ibu. Siapa yang belum? Ibu. Oh ya, Ibu Mega. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat maju, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Ada yang lain? Pak Binting? Ada. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat melaksanakan program cita-cita untuk murid agar siswa mampu menjalankan dan mengikutinya. Oke, ada yang lain? Oke, gimana? Kita warga sekolah ini yakin untuk mendidik anak dan mendidik anak didik kita agar lebih giat belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan. Mendidik Anak kita yakin bahwa berkembang sesuai kemajuan zaman itu sangat penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Di awal-awal COVID-19 kita kewalahan mengajar. Kenapa? Kita kewalahan mengajar karena di situ dituntut kita daring. Walaupun kita masih satu lingkungan, kita dituntut daring karena tidak boleh ada pertemuan lebih dari 5 orang seperti itu. Nah, jadi di situ hampir terjadi miskomunikasi antara kita dan peserta didik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menyampaikan pembelajaran yang mungkin notabene kita pun masih belajar, peserta didik sama sekali tidak tahu, tidak paham. Itu dia. Jadi ini zamannya ini zaman canggih, zaman digital. Tapi nyatanya anak-anak itu di situ juga mereka belajar memegang HP Android. Bisa dibilang kita menjadi support terbesar untuk peserta didik kita. Mulai tahun 2020 bisa dibilang anak-anak udah punya HP Android gitu di rumahnya. Walaupun satu HP Android, satu keluarga. Selama ini kita nggak seperti itu kan? Dari situ juga kita memberi informasi udah nggak lagi pakai surat, bener kan? Anak-anak nggak bisa hadir udah lewat WA, ya kan? Sampai sekarang jadinya ya. Apalagi orang tua kuliah Bapak Ibu, kayaknya kurang apa lagi sekarang sama guru, karena gampang aja. Anakku nggak masuk ya Bu, nggak bisa yang sebenarnya dari WA, tapi nggak selamat pagi Bu, nggak ada lagi tuturnya. Tidak ada. Iya, nggak ada lagi tutur. Etikanya sudah tidak ada. Selamat pagi Bu, maaf ya Bu, anak saya ini tidak hadir karena aturan kok bagi surat lah sebenarnya. Anak saya tidak hadir ya Bu, dia sakit. Benarkah pas guru kami? Anak saya hadir ya Bu, kedinginan. Kayak begitu. Maka berdoa kayak begitu ya. Aku memang kadang dari dunia memudahkan kita, tapi satu sisi ada negatifnya. Jadi itu yang selalu kita buat pertemuan ke orang tua murid. Iya, udah kan kayak sekolah kita dulu ya Bapak Ibu. Kita buat jamnya mulai dari jam 7 karena disitulah persiapan anak-anak sampai jam 8 karena ada yang menanyakan tugas. Jam 12 Pak Ijat nawal di kelas mendai. Udah buat peraturan kayak gitu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sistem pendidikan mengalami perubahan dengan cara mendidik dan mengajar. Sistem berubah, mengalami perubahan ya. Ada yang lain? Sebelum kemarin? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat untuk
guru-guru bekerja untuk mengajar anak-anak supaya belajar dengan baik. Betul, tempat belajar ya, tempat belajar. Oke, kalian hampir sama. Ada yang lain? Sama? Ibu, bapak, ada? Bakat dan kreativitas secara nyaman. Iya, sabar. Ya, itu tujuannya. Oke, jadi ini yang sebenarnya yang poin nomor 6 ini. Kalau kita pahami, ini yang sangat berpengaruh sama kita. Kenapa? Kita dan warga sekolah paham bahwa pembelajaran itu penting sebenarnya. Sudah, bagaimana membuat nyaman itu penting. Sudah. Tapi karena perubahan perkembangan zaman ini tadi seperti dibilang sebelumnya, kita jadi bingung. Gak usah jauh-jauh, ini udah kita bahas sebenarnya. Nah, kita jadi bingung. Hari ini kita harus menyampaikan laporan administrasi ini. Sementara siswa dituntut untuk ini. Mana yang di luar mau kita kerjakan? Seperti itu. Jadi satu sisi tuntutan zaman baik, positif. Satu sisi ada negatifnya juga. Karena kita jadi mementingkan diri sendiri. Ya, ego kita jadi ada di sini. Padahal tadi dasar dari pendidikan itu yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat kepada peserta didik. Harusnya yang diutamakan itu peserta didik dong, ya kan? Guru itu menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan? Sementara kita juga tidak bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Diri kita sendiri berkebingungan kita. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini dia pemahaman kita dari kalimat umpan, harapan-harapan kita untuk peserta didik. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah, penulisan sudah. Nah ini, coba perhatikan Bapak Ibu. Ini profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Akhlak beragama, pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam. Ini tadi yang kita bahas, yang poin 1, berakhlak mulia. Ya kan, peserta didik itu diharapkan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman pengamalan kebinekaan berkeadilan sosial. Sekarang begini, zaman semakin maju, ya, sehingga budaya sendiri jadi dilupakan. Budaya kita itu kalau dulu sekolah-sekolah menampakkan itu 7K masuk kompetisi sekolah kita. Coba lihat Bapak Ibu ya. Kalau dipersingkat di kalender yang kita terbitkan kemarin itu, pendidikan kita siap bersaing dengan pendidikan kota. Itu untuk di kalender seperti itu kata-kata yang tadi itu. Pendidikan kita siap bersaing dengan pendidikan kota. Hari-hari kita ucapkan siap bersaing pendidikan buta dengan pendidikan kota. Seperti itu ya. Kita bikin kemarin untuk promo kita. Tidak kalah, Pak. Iya. Oh, tidak kalah ya, tidak kalah. Oke lah. Iya. Jadi anak muda gitu. Iya. Kalau saya bersaing kan kita belum memiliki nanti entah apa-apanya itu. Ditanya memiliki gininya, orang itu tahu nggak? Siap. Jadi visi dari sekolah kita, ya, visi yang kita bahas dari semua ini kira-kira sudah sesuai nggak, sudah mumpuni nggak dengan visi yang ada di sini? Visinya seperti ini ya, memajukan pendidikan di desa tempat bertugas saat ini, menciptakan pendidik dan peserta didik yang berkarakter dan mumpuni mengikuti perkembangan zaman digitalisasi. Coba, memajukan pendidikan di desa tempat bertugas, menciptakan pendidik dan peserta didik yang berkarakter dan mumpuni mengikuti perkembangan zaman digitalisasi.
Apa itu mumpuni, Pak? Pengertian mumpuni. Pengertian mumpuni itu lebih dari mampu. Maksudnya lebih dari mampu, lebih besar maknanya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi memahami seperti itu. Nah, jadi sama seperti yang sudah ini kan dokumentasinya sudah ada ya. Ya. Dokumentasinya sudah ada. Dokumentasinya seperti yang tindakan yang kita lakukan, yang saya sudah lakukan selaku kepala sekolah dan guru penggerak dalam hal ini. Tindakan yang sudah saya lakukan, yang pertama kemarin itu memberi arahan dan bimbingan kepada para pendidik terkait penggunaan ilmu di teknologi digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin ini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan, memfungsikan laptop dan e-fokus untuk kegiatan pembelajaran. Itu yang kita lakukan di beberapa bulan yang lalu. Ya. Lalu untuk peserta didik memberi arahan dan bimbingan kepada peserta didik. Ini juga dalam kegiatan AMDK, sebelum kegiatan AMDK kita sudah arahkan anak-anak. Kita sudah arahkan untuk pelatihan di mandiri di sekolah. Nah, ini kita sudah arahkan. Ya, jadi menurut Bapak Ibu dari ke-6 program tadi, dari ke-6 yang kita bahas tadi, ya, kita mulai berbincang dengan berpikir yang kritis ya, berpikir yang kritis. Dari ke-6 tanggapan kita tadi, cita-cita sekolah kita tadi, kira-kira adakah yang harus kita ubah dari visi sekolah ini? Karena tadi sebelumnya ya, yang saya bacakan lagi review ulang. Yang berkarakter tetapi berakhlaknya nggak ada, Pak. Berarti berkarakter dan berakhlak ya. Akhlak dulu baru berkarakter. Akhlak yang perlu baru karakternya nanti kita akhlak dia. Peserta didik yang Berakhlak mulia. Jadi berakhlak itu kan sudah akhlak. Kalau mulia berarti berakhlak agamanya, berakhlak pribadinya, berakhlak kepada jadi yang berakhlak itu aja. akhlaknya. Berakhlak. Berakhlak mulia, berkarakter ya udah. Oke, peserta didik yang berakhlak mulia. Oke. Memajukan pendidikan di desa tempat bertugas saat ini, menciptakan pendidik dan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter dan mumpuni mengikuti perkembangan zaman digitalisasi. Sudah pas kira-kira? Sudah seperti yang kita harapkan? Digitalisasi misalnya itu kalau perkembangan zaman katanya sudah zaman apa lagi nanti kan? Iya. Zaman digitalisasi, nggak usah digitalisasi. Sekarang digitalisasi dan perkembangan zaman, perkembangan zaman terus. Sesuai dengan ini perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman aja gitu, bahasa itu digitalisasi. Nggak bisa kita ikuti digitalisasi sekolah kita ini. Nah, berarti perkembangan zaman kalau memang bisa menyesuaikan diri. Iya, satu kalau udah zaman, gimana zamannya digital Sudah masuk ke sini. Jangan terfokus sekali Iya. ya. Jadi kalau nanti fokus kita ke digitalisasi, berarti di sini sudah banyak digital kita kan. Ini kan Bu, nanti kan tahun 2000 berapa kata Jokowi itu kan zaman emas katanya lagi. Tapi nanti kan hilang zaman digitalnya. Digitalnya udah zaman emas. Zaman aja. zaman yang mengikut zaman aku saat ini. Iya. Oke, nah jadi ini bentuk visi
kita, isi sekolah kita sudah mumpuni, sudah bisa menyesuaikan dengan harapan kita, ya kan? Sebetulnya mumpuni itu pun kalau saya lihat ya kembali ke SDM kita dan sumber daya tinggi terlalu tinggi. Kalau mumpuni ini kan punya keahlian sebetulnya. Betul. Ya, jadi nggak apa-apa kalau bapak misalnya, tapi sesuai dengan Keadaan. SDK kita dan SDM kita. Benar. Jadi begini Bapak Ibu, yang Ibu sampaikan itu memang benar. Kenapa saya pakai bahasa mumpuni? Ya, karena ini kan program visi ini kan programnya bukan program yang sekarang, tetapi yang ke depan. Yang diharapkan seperti ini. Ketika saya mampu, bukan saya saja yang mampu, semua saya ajak untuk mampu. Disinilah kita berkolaborasi. Iya. Gak mesti harus memang kita nggak kan Bapak ini mungkin dalam digital, kami dalam mengatakan kelas, bisa menertibkan kelas di situ kapan dari di situ apa yang Bang ahli bisa kembalikan sama teman-teman yang lain. Tidak mesti harus Bapak ini semua kayak gitu. Jadi bersama-sama. Tadi sebenarnya kita sudah rincikan, ya sudah dalam catatan Bapak Ibu tadi sudah mentelaah, sudah dalam bayangan Bapak Ibu sudah mengingat, membayangkan peserta didik itu seperti ini, gitu. Ya kan? Seperti ini. Gitu. Jadi harapannya ke depan, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang berusia ini bisa kita laksanakan. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini ya. Ini contoh. Ya, ini contoh. Jadi kalau kita mengharapkan yang mumpuni, ya berarti yang poin yang kedua itu harus dilaksanakan. Poin yang A harus dilaksanakan dong. Kan gitu kan? Bagaimana kita mumpuni seperti yang saya bilang tadi? Di mana kita mau jadi contoh, mau memberi contoh kalau kita tidak bisa menjadi contoh seperti itu. Lalu yang kedua, di mana kita mau menyesuaikan keadaan kita dengan perkembangan zaman kalau orang tua nggak mendukung, iya kan? Sama seperti waktu zaman COVID semalam 2020. Nah, banyak di antara kita, siswa kita yang kemarin itu mengeluh sebenarnya. Mengeluhnya begini, belajar daring, pakai handphone. Dari mana uang untuk membeli handphone? Seperti itu ya kebahasan. Nyatanya lebih dari itu mereka beli seperti itu. Yang kita harapkan yang sekedar harga 700 juta, mereka beli harga 2 juta ke atas. Nah, berarti bisa kan? Nah, tapi mereka tidak ada dukungan seperti itu. Jadi ketika orang tua murid itu bisa memberi dukungan sekaligus mendampingi peserta didik, maka kita yakin sekolah kita ini walaupun kecil, walaupun dengan notabene siswa yang kecil sedikit, pasti bisa menjadi dampak yang besar bagi lingkungan kita ini, khususnya pemerintahan Kabupaten Karo ini. Lalu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, ini karakter tadi ya, alat mulia dan karakter tadi dituntut di sini. Nah, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, seperti yang saya bilang tadi. Kalau bahasa Karonya, hati-hatinya saja merana, belasinya saja. JP kita loh, hantinya. Seperti itu. Oke, untuk umpan baliknya, terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, pertanyaan pemantiknya, kira-kira nih, menurut kita ya, silakan nanti menjawab, memberikan masukan. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira menurut apa inisiatif perubahan yang pertama kali yang harus kita lakukan? Menurut kita dulu, sebagai kita pendidiknya. Ada? Yang pertama dulu kalau menurut saya Pak, hendaknya kalau bisa setiap pagi itu sebelum masuk atau kalau kita melakukan senam, melakukan doa bersama. Seperti itu ya, berarti kegiatan spiritual ya, kerohanian. Oke, ini inisiatif ada yang lain? Ada? Oke ya, oke itu untuk inisiatif perubahan yang dimulai dari dasar itu, ya dari dasar, dari nol. Seperti itu, seperti kalau di bensin dari nol seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru,
orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Apa saja kira-kira kolaborasinya? Kolaborasi itu kerjasama ya. Misalnya kalau kita tadi anak kita itu perlu karakter ya setidaknya kolaborasi dengan orang tua untuk membantu menyediakan alat-alat pembelajaran yang dapat mendukung. Berarti orang tua memfasilitasi juga ya. Nanti kita harapkan orang tua ikut ya. Kalau kolaborasinya gitulah kita hendaknya ya saling mendukung lah. Bisa memberikan apa namanya pendukung pembelajaran. Sehingga tergantung pada karakter masing-masing kan beda-beda dia. Contoh lagi kita bikin ini sebagai contoh kecil nih. Untuk olahraga lah kita bilang, atau untuk agama perlu Alkitab, ya kan? Alkitab kalau istilahnya bentuk orasi dari orang tua siswanya ya, orang tua dan pihak sekolah juga. Lalu yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan? Coba. Apa bentuk kegiatan? Tadi kita visi-visi kita itu, coba kembali kita dulu ya. Tadi Pak, ibarat dari agama, jadwal kan Natal sekolah, datang sekolah. Sekolah ya, kegiatan-kegiatan kerohanian ya. Seperti yang sudah kita lakukan ini, pada sepak terjang pertama itu kegiatan Paskah, ya kan? Baru yang nanti kita programkan itu untuk kegiatan Natal. Karena kebetulan sekolah kita mengambilnya mayoritas Kristen. Terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan pembahasan tersebut? Bagaimana rancangan waktunya? Coba, kalau ini boleh saya sebagai kepala sekolah saya jawab ya. Sebagai boleh karena tadi sebagai guru penggerak saya bertanya, ini sebagai kepala sekolah saya menjawab. Apa saja langkah konkret? Langkah konkret yang sudah kita lakukan ini sudah melakukan beberapa hal kegiatan yang menyesuaikan dengan kegiatan dengan visi sekolah kita. Nah, salah satunya seperti yang kita bilang tadi, kegiatan Paskah sudah kita lakukan, lalu kegiatan kepramukaan, kegiatan kemarin itu di perpisahan pariwisata berbeda. Lalu bagaimana rancangan waktunya? Seperti yang saya sampaikan tadi sebagai kepala sekolah, visi dan misi sekolah itu dirancang, dibuat bukan untuk tahun ini saja, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi sama seperti ketika kita mengharapkan bangunan sebuah gedung rumah, bagaimana supaya baik, bagus, indah. Kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu membuat fondasi. Lalu dari fondasi baru masuk ke ring balok bawahnya. Baru lanjut ke dindingnya, baru lanjut sampai sempurna. Jadi ini memiliki rancangan waktu kalau menurut saya pribadi ini 5 tahun. Ada 5 tahun. Nah, satu persatu sudah kita bedah, sudah kita jalankan untuk sekolah kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan hasil diskusi kita, ya, kesimpulan hasil diskusi kita, Bapak Ibu, visi dari sekolah kita ada mengalami sedikit perubahan, tetapi perubahannya itu bukan signifikan, bukan mengubah dari tujuan dari visi itu. Hanya peletakan kalimat dan kata yang berbeda. Nah, jadi kalau yang tadi memajukan pendidikan di desa tempat bertugas saat ini, menciptakan pendidik dan peserta didik yang berkarakter, yang tadi awalnya, sekarang menjadi yang berakhlak mulia, berkarakter dan mumpuni mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang awal tadi zaman digitalisasi, kalau yang sekarang zaman secara global, ya kan, yang bisa berubah-ubah kapan saja. Oke, Bapak Ibu bisa ya? Oke. Nah, kita sampai ke hal yang terakhir yang sudah dinanti-nanti, yaitu penutupan dan foto bersama. Jadi nanti foto bersamanya iya, jadi memang Bapak Ibu kegiatan kita ini sebenarnya kalau tadi istilahnya kita lurus-lurus saja setengahnya selesai. Tapi terima kasih Bapak Ibu, di kegiatan hari ini kita menunjukkan kerjasama kita. Kerjasama dalam arti keinginan kita mengembangkan pendidikan di desa kita ini.
di melalui sekolah kita ini. Karena sama seperti ibu pengajar praktikan ini bilang, berbisik dia kepada saya semalam sudah tebak yang lain, tapi yang ini kok beri, kata saya beri ini aktif, saling gitu lah. Karena memiliki pasukan masing-masing gitu. Di sini Bu, hidup dia. Memang Kalau kami di sini Bu, dari karena kalau di sini saya paling lama di sekolah ini dari Melewon. Kalau di sini ditekankan sama kepala sekolah yang lama itu adalah satu ayah dan satu ibu. Kedepannya 5 tahun ke depan, seperti yang disampaikan ini pengajar tadi, siapa tahu, kita kan nggak tahu hari ke depan bagaimana. Siapa tahu, saya nanti setelah ini, mari nambah baru ya, kita sama seperti yang sering saya ucapkan sama kita semua Bapak Ibu, jabatan itu hanya titipan. Boleh sekarang saya jadi atasan Bapak Ibu, dulu juga saya kan jadi bawahan juga. Mungkin nanti bisa jadi 5 tahun lagi jadi bawahan lagi. Kita nggak tahu. Cuma inilah namanya kehidupan, roda kehidupan itu pasti berputar. Nah, jadi kita terkadang di atas, terkadang di samping, terkadang di bawah. Kita menikmati saja proses demi prosesnya. Dan saya harapkan setiap perkembangan atau kegiatan-kegiatan yang kita telah lakukan selama ini di SD kita ini, di sekolah kita ini, di SD Laut Prambanan ini bisa menjadi hal-hal yang positif untuk kita kembangkan dan kita jalankan terhadap peserta didik kita dan kepada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Ya, jujur kepada Bapak telah mempresentasikan diskusi kita mengenai visi dan tata sekolah. Yang kita harapkan di sini visi yang sudah kita dapatkan biarlah itu yang berjalan dan menjadi visi sekolah ini agar anak-anak kita peserta didik kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini sampai disinilah akhirnya untuk diskusi kita ini seperti yang awal tadi kita memulai dengan doa dan kita tutup dengan doa juga. Dan sebelum kita berdoa, terlebih saya juga mengucapkan terima kasih. Bujur melalaman Bapak kami, Ibu kami, Bapak Cik Ena luangkan waktu untuk ruang diskusi enak. Bujur melala, Tuhanlah si balas kebaikan mereka ya. Dan doa ditutup oleh Pak Amin. Bujur melala Pak Titik.